berkaitan dengan kasus Bank Senturi, terutama yang dikaitkan kepada SBY dan Partai Demokrat. Ini semua harus kita hormati hukum, tapi hukum juga harus jelas. Menurut kami ini adalah keputusan yang janggal. Kalau dua orang yang sekarang juga masih buron, partner si hartawan ini, ada kemungkinan juga kita minta bantuan dengan teman polisi. Ini masalah hukum ya, bidang saya ekonomi ya, jadi kalau masalah seperti ini saya menyerahkan sepenuhnya pada penegak hukum. Ya Allah, harus kami sampaikan, semua itu adalah fitnah belaka. Dihukum masing-masing 14 tahun penjara. Ya. Modus itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Terbukti bahwa aturan tentang korupsi itu ada penyalahgunaan kewenangan dan melawan hukum, di mana pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai jabatan, orang pejabat negara, pejabat publik. Buron korupsi Bank Senturi dibekuk. Buronan terpidana kasus korupsi Bank Senturi Stefanus Farok Nur Cahya diringkus tim intelijen gabungan kejaksaan. Stefanus yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan buronan sejak 2014 diamankan tanpa perlawanan saat berada di sebuah rumah makan di kawasan Jakarta pada Selasa, 29 Oktober petang. Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka mengatakan Stefanus Farok dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 535 K/Pid.Su/2014 tanggal 14 Juli 2014. Namun sebelum jaksa sempat melakukan eksekusi terhadap dirinya, ia telah melarikan diri. Atas perbuatannya, Stefanus Farok Nur Cahya dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Demikian ujar Jan Maringka kemarin. Disebutkan dalam putusan itu, Stefanus bersama kedua terdakwa lainnya, yaitu Raden Mas Johannes Sarwono dan Umar Muhsin, dinyatakan bersalah telah menerima uang sebesar 1,1 miliar rupiah dari Toto Kuncoro. Fulus tersebut diketahui berasal dari mantan bos Bank Senturi Robert Tantular, terpidana kasus TPPU, penggelapan dan penipuan. Pasca penangkapan itu, Stefanus langsung digelandang ke Lapas Salemba, Jakarta. Ia pun wajib menjalani pidana yang telah dijatuhkan pengadilan atas perbuatannya tersebut. Menurut Maringka, penangkapan Stefanus merupakan buah kerja keras tim tangkap buron atau Tabur 31,1 yang diluncurkan pada Januari 2018 dan menjadi buron ke-346 yang diamankan. 346 buron itu meliputi 207 pelaku kejahatan yang ditangkap pada periode 2018 dan 139 pelaku kejahatan yang ditangkap pada periode Januari sampai Oktober 2019. Demikian kata dia. Terpisah, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta seluruh jajaran Korps Adiaksa yang menangani perkara korupsi untuk tidak sekedar memidanakan pelaku dan mengembalikan kerugian negara. Ia meminta para jaksa juga memberikan solusi perbaikan sistem agar praktik lancung itu tidak dilakukan kembali. Berimbang itu antara pendekatan pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif. Kedua pendekatan ini harus sinergis, komplementer, terintegrasi, dan proporsional. Demikian ujarnya. Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun itu menambahkan bahwa pendekatan hukum yang dilakukan jaksa pun sedianya tetap mendukung investasi di pusat dan daerah. Para jaksa jangan mencari-cari kesalahan administrasi maupun perizinan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Demikian tegasnya. Di sisi lain, terang dia, jajaran Kejaksaan RI juga wajib meningkatkan peran dalam melakukan pengamanan dan penyelamatan aset milik BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah. Diharapkan aset yang terbengkalai atau dikuasai pribadi maupun pihak lain dapat dipulihkan serta difungsikan kembali sesuai peruntukannya. Di era digitalisasi, imbuhnya, jaksa juga wajib memanfaatkan sarana informasi teknologi atau IT, guna mendukung kinerja kejaksaan secara serius dan sungguh-sungguh. Saya berharap melalui sistem IT tersebut, kejaksaan dapat memberikan transparansi dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Demikian tutup Burhanuddin.